Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Al-Imaniyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pada kesempatan mulia ini, marilah kita belajar bersama-sama kitab Safinatun Najah, bab Nawaqidul Wudu'i, yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hazal faslun, adapun ini itu sebuah fasal. Nawaqidul wudu'i, adapun beberapa perkara yang membatalkan wudu. Arba'atu asya'a, itu 4 beberapa sesuatu. Al-awalu, adapun yang pertama. Al-khariju, itu keluar min ahadis sabilaini, dari 2 jalan. Min kubulin, dari jalan depan. Au duburin, atau jalan belakang. Rihun, itu berupa angin. Au ghairihi, atau selain angin. Ilal maniyah, kecuali mani. Asani, adapun yang kedua. Zawalul akli, itu hilangnya akal. Binaumin, sebab tidur. Au ghairihi, atau selain tidur. Ila nauma qaidin, kecuali tidurnya orang yang duduk. Mumakkinin muqadahu, yang menetapkan tempat duduknya. Minal ardi, dari bumi. Asalisu, adapun yang ketiga. Atiqa'u, itu menyentuh. Basyarata rajulin, kulitnya laki-laki. Wa imratin, dan perempuan. Kabiroini ajnabiyaini, yang besar keduanya. Min ghairi hailin, dari tanpa ada pembatas. Warabi'u, adapun yang keempat. Mashu kubuli adamiyi, itu menyentuh kubulnya anak Adam. Au halqati duburihi, atau lingkarannya dubur anak Adam. Bibatni rohati, dengan dalamnya telapak tangan. Au butunil asabi'i, atau dalamnya beberapa jari-jari. Baik pemirsa Al-Imaniyah TV, sebelum kita membahas penjelasan nawaqidul wudu'i, alangkah baiknya kita membuka kajian nahwu dan sorofnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, nawaqidul wudu'i. Nawaqidu dibaca rafa karena menjadi mudhaf ilaih, sedangkan wudu'i dibaca jar karena mudhaf ilaih. Maka dari itu nawaqidu wudu'i menjadi susunan idhofah, karena nawaqidu menjadi mudhaf dan wudu'i menjadi mudhaf ilaih. Dan arba'atu asya'a menjadi khobarnya dari nawaqidu. Al-awalu al-khariju min ahadis sabilaini, min kubulin au duburin, rihun au ghairihi ilal maniyah. Al-awalu berkedudukan menjadi mubtada karena rincian hitungan yang diawali ahaduha. Dan al-khariju menjadi khobarnya dari al-awalu. Al-awalu sama halnya dengan asani, asalisu, dan ar-rabi'u, karena berkedudukan menjadi mubtada karena rincian hitungan yang diawali ahaduha. Illal maniyah berkedudukan menjadi adat istisna. Semua adat istisnanya illa dibaca nasab tanpa tanwin, kecuali adat istisnanya ghairu, siwa, dan suwa, maka dibaca jar. Asani zawalul akli binaumin au ghairihi ila nauma qaidin mumakkinin muqadahu minal ardi. Minal ardi berkedudukan menjadi jar majrur. Minal ardi, mengapa minal ardi bukan minal ardu? Karena kemasukan huruf jar, yaitu min. Minal ardi tidak dibaca tanwin karena ada al, karena semua kalimat isim pasti bertanwin kecuali ada al, mudhaf, dan isim ghairu munsharif. Asalisu attiqa'u basyarata rajulin wa imra'atin kabiroini ajnabiyaini min ghairi hailin. Pada lafaz min ghairi hailin berkedudukan menjadi susunan idhofah, yang dimana min ghairi menjadi mudhaf dan hailin menjadi mudhaf ilaih.
Mudhof ilaih pasti dibaca jer. Baik pemirsa Al-Imaniyah TV, setelah kita menjelaskan nahwu dan sorofnya, sekarang kita menjelaskan arti dari nawaqidul wudu'i, yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Ada 4. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari salah satu jalan, baik dari jalan depan maupun jalan belakang, baik berupa angin atau semacamnya, maka hukumnya harus mandi wudu lagi. Dan kalau kita keluar mani, maka hukumnya wajib mandi besar. Dan yang kedua, hilangnya akal sebab tidur. Tetapi jika kita tidur duduk, maka hukumnya tidak batal. Tetapi kalau jika pantat kita keangkat, maka alangkah baiknya kita wudu lagi. Dan yang ketiga, itu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tanpa ada pembatas. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu menyentuh kubulnya anak Adam atau lingkarannya duburnya anak Adam dengan telapak tangan atau dalamnya jari-jari. Jika kita menyentuh telapak tangan atau dalamnya jari-jari ini, menyentuh lingkarannya duburnya anak Adam atau kubulnya anak Adam, maka hukumnya batal dan kita harus wudu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita telah menyaksikan yakni bacaan dari Raffi Ajmar kelas 8 MTS PA, bahwasanya yakni dia membaca kitab Safinatun Najah, yakni membaca kitab Safinatun Najah pada bab yakni fasal nawaqidul wudu, yakni perkara yang bisa merusak. Nawaqid ini kan perkara yang merusak wudu lah. Dari segi bacaan, kemudian dari segi muradannya, dan juga dari segi penyampaiannya, ya kalau sekelas masih namanya kelas 8 ya seperti itu, maksudnya masih agak ragu, belum terlalu lancar dan lain sebagainya, tapi itu adalah hal yang sudah biasa. Namun memiliki hal yang lebih positifnya, yakni apa? Berani maju. Nah gitu, berani maju, berani tampil. Nah itu adalah sesuatu hal yang positif. Kenapa? Karena kalau kita tidak tampil, maka tidak tahu kesalahan kita yang mana. Nah tadi sebagaimana yang disampaikan, bahwasanya seperti tadi kayak nawaqidul wudu, di situ seperti ragu atau kata orang itu bulat gitu. Nawaqidul wudu ini jadi apa dan jadi apa. Nah, sedangkan tadi kan sudah dibaca bahwasanya dia ya nawaqidnya itu ganti mubtada, kemudian khobarnya itu arba'atu dan seterusnya. Kemudian al-awalu ya memang sudah benar, juga termasuk salah satu adat yang mana nanti di situ dia menjadi mubtada, kemudian yang mana memiliki khobar. Nah, khobarnya al-kharij, dan kalau yang asani jawalul akli. Nah, itu ya, tapi ya kita maklumi bahwasanya ya masih tahap pembelajaran lah. Jadi itu hal yang sudah biasa ya, nanti bisa dikaji lagi, diperdalam lagi, dan dikoreksi lagi. Selanjutnya dari penyampaiannya ya cukup baik juga, bahwasanya mulai dari yang merusak wudhu, bahwasanya ada 4 perkara itu telah disampaikan ya, seperti tadi ada yang kurang penambahannya seperti bersentuhannya kulit seorang laki-laki dengan dengan perempuan, yang mana di situ kabiroin. Jadi kabiroin ini berarti ya sama-sama sudah besar, sama-sama sudah dewasa gitu. Kenapa? Buat membedakan nanti kalau semuanya anak yang masih kecil atau yang masih sobi yang bersentuhan, atau nanti ada yang semuanya laki-lakinya dewasa kemudian kok perempuannya itu masih sobi kok bersentuhan, ya berarti kan itu tidak membatalkan. Nah, sedangkan ini tadi sudah dikasih clue, dikasih koidan bahwasanya kabiroin ini ajnabiyen. Nah, ajnabiyen ini maksudnya apa? Yaitu orang lain yang tidak semahram. Nah itu tadi sudah lumayan dari penjelasannya, itu saja yang bisa ditambahkan. Nah, kemudian nasihat saya ini yakni tetaplah belajar gitu, walaupun hanya sedikit, walaupun itu hanya tahu ini jadi apa, apakah ini jadi khobar, apakah ini jadi mubtada, ini naat, atau ini apa.
Ya, namanya belajar itu prosesnya panjang, tidak hanya singkat. Kalau orang singkat itu berarti dia ilmu laduni. Sekarang ilmu laduni itu udah jarang sekali ada gitu. Makanya itu jangan mengharapkan ilmu laduni, tapi mengharapkanlah usaha gitu. Karena usaha yang giat, usaha yang disertai dengan doa, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, ini himbauan saya tidak hanya untuk Rafi, tapi untuk seluruh santri, baik itu santriwan maupun santriwati gitu. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.